Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu materi tentang pengembangan teori dan dinamika belajar. Saya sebagai pemateri pertama, Irene Niamsari, akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar. Teori merupakan hasil analisis manusia yang bisa dibuktikan kebenarannya. Suatu teori bersifat tetap dan suatu teori dapat ditinggalkan apabila dijumpai teori baru atau hasil pengembangan dari teori sebelumnya. Sedangkan belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingatkan, akan tetapi belajar lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan, hasil latihan merupakan perubahan kelakuan. Kegiatan belajar dapat dihayati atau dialami oleh orang yang sedang belajar dan juga dapat diamati oleh orang lain. Yang kedua, penerapan teori belajar. Penerapan teori belajar dapat dilakukan melalui beberapa tindakan, yaitu mengajarkan tingkah laku melalui proses yang dimulai dengan penentuan tujuan, kemudian diadakan analisis tugas, langkah-langkah kegiatan murid, dan penguatan terhadap respon yang diinginkan. Acuan terhadap prosedur-prosedur pengendalian atau perbaikan tingkah laku yang meliputi: yang pertama, memperkuat tingkah laku bersaing; yang kedua, adanya perubahan lingkungan yang terjadi; yang ketiga, adanya perhatian dari guru kepada muridnya atau sebaliknya, murid kepada gurunya, dan belajar sehingga tercapai sebuah interaksi. Yang keempat, penerapan suatu prosedur seperti menyuruh siswa untuk melakukan perbuatan yang berulang-ulang sehingga ia menjadi lelah dan jerah. Dan yang terakhir yaitu pemberian hukum. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Gloria Namosdinasti. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dinamika dan belajar. Dinamika adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaannya. Jadi, dinamika belajar adalah suatu pola dalam belajar yang terus berkembang dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan mengalami proses berkelanjutan atau bisa juga dikatakan sebagai suasana belajar. Selanjutnya, penerapan dinamika belajar. Yang pertama, pembelajaran dinamis. Yang kedua, model belajar dinamis atau BD. Yang ketiga, model belajar dinamis mengintegrasikan siswa melalui akses internet sehingga pembelajaran berproses. Yang keempat, kapan saja dan di mana saja. Yang kelima, pemantauan progres atau kemajuan, dan diagnosis atau analisis, umpan balik secara otomatis. Yang keenam, materi pembelajaran bermutu dan selalu terbarukan. Yang ketujuh, akses mata pembelajaran terjangkau siswa secara luas. Yang kedelapan, memberikan solusi secara interaktif dan integratif. Yang kesembilan, pelaksanaannya mudah dan memberikan dukungan pada belajar siswa secara berkelanjutan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jawati. Saya sebagai pemateri belajar. Keunggulan belajar dinamis dapat menghemat waktu, dan keuntungan model belajar dinamis berkelompok yang diintegrasikan atau disatukan pada sistem online berpeluang baik dalam membangun komunitas pembelajaran karena A. Semua mengontrol semua, B. Menumbuhkan komitmen, kebersamaan, dan saling berbagi pengetahuan baru, C. Fleksibel dalam pertukaran informasi dalam aktivitas belajar, D. Masing-masing anggota kelompok tetap
independen. Dialog dapat dilakukan secara lisan dan tertulis sehingga dapat meningkatkan mutu integrasi atau hubungan timbal balik dan kolaborasi atau perpaduan. Membangun tujuan bersama, memecahkan masalah bersama, serta dapat mengembangkan proyek yang fokus atau berpusat kepada kepentingan bersama, serta lebih menghargai kerjasama. Dinamika siswa dalam belajar. Siswa yang belajar berarti menggunakan kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik terhadap lingkungannya. Ranah kognitif yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ranah efektif yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Sedangkan ranah psikomotor atau Simpson yaitu persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Perkenalkan, nama saya Rosalia Dianista, saya sebagai materi keempat. Ini materi saya tentang teori menurut Biggs dan Telford. Berpendapat, siswa memiliki macam-macam motivasi dalam belajar. Macam-macam motivasi tersebut dapat dibedakan menjadi 4 golongan. Yang pertama, motivasi instrumental, kedua, motivasi sosial, ketiga, motivasi orientasi, dan yang keempat, motivasi intrinsik. Selanjutnya, dinamika guru dalam kegiatan pembelajaran. Kondisi eksternal yang berpengaruh pada belajar yang penting adalah bahan belajar, suasana belajar, media dan sumber belajar, dan subjek pembelajaran itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Satriadi, saya pemateri kelima. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan dengan memahami berbagai teori dan dinamika belajar, maka pendidikan yang berkembang di bangsa kita niscaya akan menghasilkan output yang berkualitas dan mampu membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Teori dan dinamika belajar tidak bisa disampaikan, keduanya saling terkait. Teori belajar dapat dijalankan jika dinamika belajar mendukung proses pembelajaran. Sebaliknya, dinamika belajar dapat terjadi karena adanya penerapan teori belajar. Penerapan teori dan dinamika belajar sekarang sangatlah beragam. Guru dapat menerapkan menurut aliran-aliran teori tertentu. Teori yang dilakukan guru dan siswa hendaknya menarik, merangsang untuk berfikir, dan guru dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna. Perkenalkan, nama saya Kastin Fania, saya sebagai pemateri terakhir. Saran dari hasil presentasi kami, yang pertama, agar materi ini dapat dijadikan bahan belajar untuk kita semua, guna untuk menambah pengetahuan kita mengenai teori dan dinamika belajar, sehingga kalau kita dapat menjadi seorang guru yang profesional. Yang kedua, teori dan dinamika belajar hendaknya dipahami oleh para pendidik dan diterapkan dalam dunia pendidikan dengan benar, sehingga tujuan pendidikan akan benar dapat dicapai. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari materi yang kami berikan. Sekian dan terima kasih.